Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanwar Sutanto, guru di SD Negeri 48 Krui, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, jurusan PGSD di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2301156427. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada mata pelajaran PKN dengan materi bentuk norma dan aturan di kehidupan sehari-hari pada kelas 4 SD Negeri 48 Krui, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Maret tahun 2024. Kita semua dapat hadir bersama-sama di sekolah kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya ya. Artinya ada satu hal yang patut kita syukuri. Apa? Kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat hadir melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Rasa syukur harus selalu kita ucapkan kepada Tuhan kita, kepada Allah ya, bahwasanya sebagai umatnya kita harus menunjukkan rasa syukur tersebut dengan melakukan apa yang sudah diperintahkan. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Bapak minta untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk doanya. Silakan Nadine. Mari kawan-kawan, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ahmad Rifai, hadir ya. Aura Putri Zanatin, Awal Ilham Alfarizi, Kadek Diana Tika. Oke, kelas 4 ini hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita tumbuhkan semangat nasionalisme melalui menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini Bapak minta salah satu dari kalian untuk pimpin lagu Indonesia Raya maju ke depan ya. Silakan, siapa? Boleh. Ya, Rizky, bagus. Kawan-kawan berdiri. Bisa
masuk ke materi kita hari ini, Bapak ingatkan lagi tentang materi minggu kemarin ya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dibaca. Nah, sebelum kita lanjut supaya semangat ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ini yang lebih semangat, ini Bapak minta ABCD di depan kelompoknya masing-masing, kemudian saling berpegangan pundak. Bapak itu saya tiga, silakan berdiri. 1, 2, 3. Ayo di depan mejanya, di depan mejanya. Depan mejanya. Ice breaking kita tujuannya supaya kita tidak lemas, supaya kita tidak ngantuk, supaya kita konsentrasi. A. B. C. Tangannya pegang pundak. D. Kiri. A. B. Maju. Kiri maju. B. C. A. B. Selanjutnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan di awal tadi ya. Materi kita hari ini yaitu konstitusi dan norma di masa masyarakat. Yang pertama yaitu nanti setelah kalian berdiskusi secara kelompok, klasifikasinya itu mengelompokkan norma-norma apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian atau di masa masyarakat. Aduh, males banget deh di rumah terus. Main ke rumah Sultan aja deh. Iya ya. Aduh, tapi maunya pengen main ke rumah Sultan mah. Habisnya maunya bosan main sendiri. Baik, sudah ya videonya jelas tidak tadi? Jelas ya, jelas videonya. Bapak tanya dulu itu. Kira-kira video itu tadi itu video terkait dengan keluarga siapa? Keluarga siapa tadi namanya? Mauza. Ya. Peristiwa apa sih yang terjadi dari video yang barusan Bapak tampilkan ini? Video tentang keluarga Mauza. Apa Anda bisa jawab? Boleh. Diana boleh. Yang lain boleh jawab. Kelompok 2 boleh. Apa kira-kira? Kira-kira dari video itu tadi yang kalian tonton, kira-kira peristiwa apa yang terjadi dari video itu? Peristiwa adanya virus COVID-19 Pakat. Ada lagi? yang dialami oleh keluarga. Oke, betul. Jadi jawaban dari kelompok 2, peristiwa apa yang terjadi dari video yang kita tonton tadi? Dijawab kelompok 2 katanya peristiwa tentang terjadinya virus COVID-19 yang dialami atau dampaknya juga dialami oleh keluarga. Betul sekali jawabannya ya, tepat sekali ya. Jadi menurut kelompok 3 ada hal yang dilanggar oleh si Mauza tadi, katanya disuruh ibunya pakai masker tapi nggak pakai masker. Kemudian diperjelas dengan jawaban Ayu, katanya akibatnya pulang dari bermain badannya jadi suhu badannya jadi panas ya. Jadi ternyata ada hal yang dilanggar oleh Mauza, aturan disuruh menggunakan masker, jaga jarak, ternyata itu tidak dilakukan, keliling-keliling berkerumun ya. Akhirnya menerima akibatnya, yaitu tadi badan suhunya menjadi panas. Dan tadi ada juga selain hal yang negatif atau yang melanggar aturan, ada juga hal baiknya tapi tadi yang diperlihatkan oleh Mauza. Apa tadi? Sebelum pergi berpamitan dulu dengan ibunya, dengan orang. Selanjutnya kita masuk ke materi kita ya. Perhatikan baik-baik, ini Bapak akan tampilkan materi kita yang terkait dengan konstitusi dan norma dalam masa masyarakat ya. Perhatikan ya, tampilkan. Perhatikan.
Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pada pelajaran PPKN dengan bab baru, yaitu bab 2 tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Pada kegiatan pembelajaran 2 tentang norma dan aturan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Yang pertama ada gambar anak-anak yang sedang bermain bersama-sama, dan gambar yang kedua tentang keberagaman suku dan budaya. Suku dan budaya. Indonesia terkenal akan keragaman budaya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Materinya ya, jelas tadi ya, terdengar jelas ya belakang ya. Itu jadi materi kita yang terkait dengan konstitusi dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat ya. Oke, setelah kita melihat materi tadi yang kita tayangkan melalui video, ada yang sudah jelas, ada yang belum jelas, ini pasti ya. Kalau yang fokus serius dicatat pada jelas, ada yang belum jelas, atau yang memang serius fokus tapi belum jelas terkait dengan ini. Ada yang perlu saya tanyakan dengan Pak Guru, boleh silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Ya, ada yang mau bertanya boleh. Ya, bagus. Kelompok 1 silakan, bentar ya terdengar. Kelompok 1 silakan, pertanyaannya apa? Apakah norma sama dengan sopan santun, Pak? Apakah norma sama dengan sopan santun? Oke. Nah, sebelum Bapak jawab, mungkin dari kelompok lain ada yang bisa jawab, mau jawab, coba jawab, boleh? Boleh. Pertanyaannya buat Bapak, tapi Pak saya mau coba jawab, boleh, silakan. Kelompok lain ada yang coba menjawab dari kelompok 1, silakan. Kelompok 3, boleh. Ya, hampir sama, tetapi norma itu cakupnya lebih luas dan sopan santun itu bagian dari norma. Ya, hampir sama jawabannya. Kelompok 1 perhatikan yang bertanya ini sudah dijawab oleh kelompok 3, bagus. Hampir sama ya, betul. Katanya norma itu cakupannya lebih luas. Mungkin masuk kelompok 3 ini ada norma hukum, norma agama yang tadi, norma kesopanan, norma kesusilaan ya. Nah, sementara sopan santun itu bagian dari norma. Oke, jelas nomor 1. Apakah apa tadi? Norma itu sama dengan sopan santun? Hampir sama ya. Kalau norma itu cakupannya bahasanya lebih luas, sementara sopan santun ya bagian dari norma itu sendiri. Oke, jelas? Jelas. Oke, bagus. Terima kasih. Seperti biasa untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ini Bapak beri A+. Ini karena dapat menjawab pertanyaan yang seharusnya untuk Bapak tapi dijawab kalian, bagus. Bapak kasih bintang biru, poinnya 100. Silakan ambil, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Nanti kita lihat kelompok berapa yang bintangnya paling banyak. Ya. Kelompok 1 karena sudah mau bertanya pun Bapak kasih penghargaan, Bapak kasih bintang. Poinnya 50. Silakan ambil, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jauh 50. Kita lihat nanti ya. Fokus makanya belajarnya seru, jadi nanti dapat poin banyak. Tunjukkan kelompok saya itu kelompok yang paling hebat ya. Bukan kelompok yang paling ngantuk. Ya, Pak I, tunjukkan Pak I ya. Selanjutnya ada yang masih mau ditanyakan, yang masih belum jelas ya. Belum, boleh. Kelompok 2 ya boleh bertanya. Kayak dengan ini tadi ya, boleh.
sekolah karena Nadia sama Diana betul kemarin pas Galungan tidak sekolah ya, karena mereka merayakan hari raya Galungan ya, mereka tidak sekolah. Apakah saya melanggar aturan? Ada yang mau coba jawab? Kelompok 3 lagi, nah habis sama kelompok 3 ya. Silakan. Tidak, karena minta izin kepada guru dan kepala sekolah. Tidak, karena minta izin dulu ke guru dan kepala sekolah ya. Izin dulu nggak kemarin? Dengan kelas, kemudian dengan kepala sekolah. Diizinkan? Oh berarti jelas tidak melanggar norma dan aturan. Yang melanggar norma dan aturan itu bagaimana Pak? Misalnya ini Ahmad Rifai, badannya sehat, suaranya kencang, makannya banyak. Hari Senin, ya, tiba-tiba dia di pinggir sekolah sana main bola, padahal teman-temannya yang lain sekolah ikut upacara. Melanggar aturan tidak dia? Enggak. Nyata-nyata izin tidak di kelas, malahan main bola, ya. Itu yang melanggar aturan, ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, baik. Lupa Bapak kasih biru lagi untuk kelompok 3 karena sudah bisa menjawab. Tepuk tangan. Silakan. Untuk kelompok 2 karena sudah bertanya, bagus pertanyaannya, Bapak kasih bintang juga hijau 50. Tepuk tangan juga. Baik ya, pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Sekarang kita lanjutkan. Ini Bapak kelompokkan karena dalam kegiatan belajar kita sehari-hari kita memang sudah berkelompok, jadi tidak perlu Bapak kelompokkan lagi. Kita pakai kelompok yang sama saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama ya. Jadi lanjut, Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang terkait dengan materi tadi yang sudah Bapak tampilkan ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Itu LKPD tersebut ya, kalian jawab ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tentunya dengan bekerja sama dengan kelompoknya ya. Tulis kelompoknya di kelompok 2. Nama anggotanya siapa saja, yang paling atas ini yang kepala ya, kelompoknya. Kelompok 4 tulis ada, tapi ini sudah ada. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya ya. Nah, kemudian langkah-langkah mengerjakan LKPD. Langkahnya apa? Ikuti, jangan dilewati. Yang pertama, amatilah gambar. Amati, lihat gambar apa itu dengan teliti ya. Kemudian tulis kegiatan apa yang dilakukan. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut. Kalian tulis menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, di bagian samping gambar, nah situ kalian tulis jenis norma yang sesuai dengan gambar. Jadi itu ya, petunjuknya dibaca, jangan dilewat-lewati, diskusi. Sebelum dikerjakan, ada yang mau tanya boleh? Yang belum jelas boleh, silakan tanya. Silakan, ada. Tadi Aura boleh, apa? Nomor 1. Maksudnya? Oh ya, ini gambar apa ini? Anak-anak sedang mencoret kemana? Ini norma, melanggar norma apa tidak? Nah, tulis normanya, norma apa yang dilanggar? Kegiatannya ini mencontek atau misalnya melanggar norma. Maka dikerjakan secara kelompok berdiskusi. Silakan dimulai.
Sudah ya? Selesai ya? Kalau sudah silakan Bapak minta setiap kelompok presentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya masing-masing. Jelaskan dari yang sudah kalian diskusikan tadi itu apa ya? Kalian jelaskan, kemudian nanti yang lain boleh tanggapi. Nah, silakan kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 2 boleh, silakan maju. Siapa yang mau jadi moderator bicaranya? Diana, boleh. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan. Di sini saya dari kelompok 2 ingin berpresentasikan hasil jawaban KPD kelompok 2. Silakan. Kegiatan yang pertama Perhatikan. adalah kegiatan mencontek jawaban teman. Mencontek. Jawaban teman. Betul, kegiatannya mencontek jawaban teman itu. Menurut kalian gambar itu betul? Betul. Oke, lanjut, boleh. Norma yang melanggar kesusilaan. Melanggar norma Kesusilaan. melanggar kayak itu. Jadi betul atau salah? Betul. Lanjut, yang kedua. Ketiga, kegiatan pengendara motor berhenti ketika lampu merah. Nah, jadi apa intinya? Normanya norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Betul. Betul. Lanjut, gambar yang keempat. Yang keempat, kegiatan anak sekolah membantu nenek menyeberang jalan. Kegiatan anak sekolah membantu. Ada yang beda? Ada apa ini? Kelompok 3 sama. Nah, kelompok 1 membantu orang lain menyeberang jalan. Kalau ini tadi dijelaskan orang lainnya nenek mungkin ya, artinya sama. Boleh. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 2. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Terima kasih kelompok 2. Jadi selesai sudah untuk presentasi LKPD tadi sudah kita kerjakan. Ini Bapak dari rata-rata jawabannya hampir sama, hanya beda-beda sedikit untuk penulisan kalimatannya. Artinya pemahaman kalian terhadap gambar dan norma-norma yang terkandung di dalamnya itu sudah bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Lanjut, kita kerjakan ada soal evaluasi. Ya, soal yang akan Bapak bagikan ini nanti dikerjakan masing-masing, bukan kelompok lagi. Ini Bapak bagikan untuk soal evaluasi formatif kelas 4 fase B ya. Materinya masih tadi konstitusi dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Tulis namanya ya, itu dong. Begitu dapat nanti tulis namanya. Tidak lupa, tidak ada namanya, tidak ada nilai. Sudah kebagian semua? Sudah kebagian semua? Kalau sudah silakan ditulis namanya. Ini Bapak ambil. Waktunya sudah habis, jadi selesai tidak selesai ya ikut ya. Bang nomornya, silakan di sini. Bagus. Dimas, ya apa? Kelompoknya kelompok kita masuk kegiatan terakhir yaitu penutup. Selesai sudah kegiatan kita hari ini ya, pelajaran PKN, materi konstitusi dan norma-norma dalam masyarakat ya. Kalian senang atau tidak pada kegiatan belajar hari ini? Mudah atau tidak materinya dipahami? Mudah. Kira-kira ada nggak dari materi-materi yang Bapak sampaikan yang menurut kalian tidak jelas atau perlu diperbaiki? Ada tidak?
Kemudian tadi kan pas pada saat kegiatan setelah Bapak sampaikan materi, tadi ada kegiatan tanya jawab ya. Kita lihat sekarang kelompok mana ini yang hari ini mendapatkan bintang paling banyak. Ya, siap ya? Kelompok Bapak mulai dari kelompok 1 dapat bintang berapa? Jawab. Kelompok 3 bintang berapa? 200. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hari ini bintang tingginya, bintang birunya diborong oleh kelompok 3. Ya, kemarin pelajaran kita hari ini Bapak rasa cukup menyenangkan karena itu terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Nih, poin-poinnya perhatikan ya. Kesimpulannya, menurut kalian apa? Kesimpulan dari pelajaran kita tadi bisa jawab, boleh? Kelompok 2, kesimpulan dari materi kita hari ini apa? Silakan. Yang keras. Mendapatkan mendapatkan pengetahuan lebih, memperluas pengetahuan tentang norma dan perilaku perilaku yang akan membuat saya berarti kalian untuk mampu lebih baik lagi dalam melaksanakan norma-norma dalam kehidupan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul sekali kesimpulannya hari ini kita belajar ya. Apa? Ada hal-hal penting yang terlihat sepele tetapi itu bisa berakibat kita dijauhi orang lain. Misal apa tadi, seperti yang ada contoh tadi, ngomong dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang tidak sopan ya. Kemudian di masyarakat bergaulnya dengan cara-cara yang tidak baik. Walaupun aturan itu tidak tertulis ya, tetapi itu harus kita laksanakan norma itu tadi ya. Jadi tertulis tidak tertulis, kalau itu norma yang sudah disepakati ya lakukan. Hormat dengan yang tua. Ya, ada berapa tadi normanya? Norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan. Udah ya. Jadi itu intinya ya. Jadi pesan Bapak, laksanakan norma-norma itu dalam kehidupan sehari-hari tanpa melanggarnya. Oke, siap ya. Jadi itu saja ya yang Bapak sampaikan untuk materi PKN hari ini ya. Lebih dan kurangnya untuk kegiatan hari ini Bapak mohon maaf ya. Bapak ini sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.